Dan Miss Brigit, kali ini kita akan membahas bahasan berikutnya, yaitu mengenai gelombang. Oke, apa saja akan dibahas pada bahasan ini? Yaitu yang pertama adalah pengertian gelombang, yang kedua adalah macam-macam gelombang, yang ketiga adalah besaran pada gelombang, dan yang keempat contoh soal. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian gelombang. Oke, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, ya. Jadi dalam perambatannya, nih kita lihat getarannya merambat. Dalam perambatannya, dia memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, mediumnya tidak ikut merambat, ya. Mediumnya tidak ikut merambat. Apa sih medium itu? Medium itu adalah zat perantara. Bisa berupa zat padat, zat cair, ataupun udara. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam gelombang. Nah, yang pertama itu berdasarkan medium perambatan. Nah, di dalam medium perambatan itu ada dua gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Nah, contohnya adalah gelombang suara, gelombang pada dawai, dan gempa. Nah, gelombang suara, misalnya kamu membunyikan bel pada hampa udara, pada ruang hampa udara. Nah, bel tersebut tidak akan terdengar. Kenapa? Karena tidak ada media atau medium, ya, yang dapat merambatkan gelombang suara tersebut, sehingga suaranya tidak terdengar. Nah, mediumnya apa nih supaya gelombang suara tersebut dapat terdengar? Mediumnya adalah zat padat, zat cair, ataupun udara. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Oke, kalau tadi berdasarkan medium atau zat perantaranya, kalau sekarang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Nah, untuk arah rambat dan arah getar itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita akan bahas yang pertama, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang permukaan air, gelombang cahaya. Oke, kita lihat gambar ini ya. Nah, misalnya kita punya tali, ya. Nah, tali itu kamu ikatkan pada sesuatu, misalnya kamu ikatkan salah satu ujungnya di bangku, kan? Ujung satunya kamu akan gerakan atau kamu ayunkan ke atas dan ke bawah. Nah, dia akan membentuk gelombang seperti ini yang kamu lihat ini. Dia akan membentuk gelombang seperti ini, ya. Nah, kita lihat ternyata arah getarnya itu getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, ya. Arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, kita lihat gelombang transversal ini, ya. Nah, ketika kamu mengayunkan tali kamu ke atas dan ke bawah, ternyata dia akan membentuk bukit dan lembah. Nah, ada yang paling atas itu disebutnya dengan puncak gelombang. Jadi puncak gelombangnya itu adalah, kalau kita lihat di gambar ini, puncak gelombang itu adalah B dan F. Kemudian dasar gelombangnya itu adalah D dan H. Bukit gelombangnya bisa kita lihat di gambar kamu ya. Bukit gelombangnya itu O, B, dan C. Nah, lembah gelombang itu yang adalah C, D, dan E. Nah, amplitudenya berarti ketika kamu mengayunkan ke atas dan ke bawah,
semakin kuat, amplitudonya berarti simpangan terjauh, simpangannya semakin besar ya. Nah, amplitudo pada gelombang transversal adalah dari B ke B1 atau dari D ke D1, bisa juga dari F ke F1. Ini adalah amplitudonya. Nah, bagaimana dengan satu gelombangnya? Satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, ini satu bukit dan ini satu lembah. Ya. Oke, saya akan gambarkan ilustrasinya seperti ini. Oke. Saya punya gelombang transversal seperti ini ya. Ya. Ini besarnya adalah 1/4. Ini besarnya 1/4, ini besarnya 1/4 gelombang, ini juga 1/4 ya. Kita namakan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Jadi ini adalah dari A ke B ke C ya, dari A, B ke C. Ini adalah bukit gelombang. Kemudian dari C, D, E ini adalah lembah gelombang. Ya. Jadi kalau kamu lihat dari A ke B itu nilainya adalah 1/4 gelombang, dari B ke C itu adalah 1/4 gelombang, dari C ke D 1/4 gelombang, dan dari D ke E itu adalah 1/4 gelombang. Oke, yang kedua itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Nih. Yang bawah adalah gelombang longitudinal. Kita lihat ternyata arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, arahnya sama. Nah, contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Yang dikatakan satu gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, kita bisa dilihat di sini. Yang ini adalah kita sebut sebagai renggangan, yang ini kita sebut sebagai rapatan. Besaran apa saja yang ada pada gelombang? Besaran yang ada pada gelombang yang pertama adalah panjang gelombang. Nah, ini simbolnya ya. Nah, simbolnya ini sering kita sebut dengan lambda. Yang kedua adalah frekuensi. Simbolnya adalah F. Yang ketiga adalah cepat rambat gelombang. Simbolnya adalah V. Kemudian periode gelombang simbolnya adalah T besar. Oke. Apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang berperilaku identik. Jadi contohnya gelombang transversal, berarti panjang gelombangnya itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Gelombang longitudinal, satu panjang gelombangnya itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Oke. Frekuensi gelombang, simbolnya F, yaitu banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik. Kemudian ada periode gelombang. Period itu identiknya dengan waktu ya. Jadi periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu panjang gelombang atau satu gelombang. Nah, tadi satu gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah. Itu kalau transversal. Tapi kalau longitudinal terdiri dari renggangan dan rapatan. Cepat rambat. Simbolnya V itu adalah jarak perjalanan usikan yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Nah, sehingga dari besaran yang kita punya, kita dapat memperoleh rumus untuk getaran
untuk gelombang, yaitu ini rumusnya V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Nah, ini udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yaitu di getaran, frekuensi dan periode rumusnya seperti apa. Oke, kemudian rumus V bisa kita tuliskan sebagai S per T. Ya. Oke, kita lihat di sini. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Ingat, panjang gelombang berarti hanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah, atau satu rapatan dan satu renggangan. Oke, F adalah frekuensi, satuannya hertz. T adalah periode, satuannya second. S adalah jarak gelombang, satuannya meter. T adalah waktu yang diperlukan, satuannya second. Oke, agar lebih paham di dalam menggunakan rumus-rumus ini, maka kita akan masuk ke dalam contoh soal. Oke, kita akan lihat contoh soal yang pertama. Terdapat gelombang merambat selama 40 detik. Sepanjang waktu tersebut muncul 200 gelombang dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 4 meter. Berapa cepat rambat gelombangnya? Oke, kita lihat di sini ya. Apa aja sih yang kita punya di dalam soal ini? Ya, ada 40 detik. Ya. 40 detik. Sini ada 40 detik. Kemudian muncul 200 gelombang. Jarak antar kedua puncak sebanyak 4 meter. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Oke, seperti biasa kita wajib menuliskan yang diketahui dulu. Ya, diketahui itu apa saja yang diketahui? Ya, kita punya T. T-nya adalah 40 second, 40 detik second. Kemudian N-nya adalah 200 gelombang. Kemudian jarak antar kedua puncak sebanyak 4 meter. Dua puncak, 2 berarti itu satu gelombang, berarti lambdanya adalah 4 meter. Oke. Yang ditanya itu adalah cepat rambat gelombangnya atau V yang berapa. Oke, kita akan jawab ya. Kita akan gunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan lambda kali F-nya harus kita cari dulu. F-nya itu adalah N per T. Berarti V sama dengan 4 meter dikali 200 dibagi 40. Oke, V sama dengan, oke, kita lihat 200 dibagi 40 itu adalah hasilnya adalah 5, sehingga 4 meter dikali 5 itu hasilnya adalah 20 meter per second. Ini adalah jawaban untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Nah, Miss Brigit punya gelombang longitudinal. Kita lihat di sini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, apabila rambatan gelombang dari titik A ke titik B memerlukan waktu 0,5 second, hitunglah besar frekuensi dan cepat rambat gelombangnya. Oke, kita lihat di sini ya. Dari A ke B. Oke, dari A ke B sini. Itu terjadi berapa gelombang? Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada rapatan, renggangan. Ini berarti satu gelombang. Kemudian ini ada renggangan. Di sini ada setengah rapatan. Di sini setengah rapatan.
Berarti setengah rapatan ditambah setengah rapatan berarti satu rapatan. Satu rapatan ditambah renggangan. Nah, berarti ini terjadi 2 gelombang. Ya, terjadi 2 gelombang yang besarnya 400 cm. Oke ya. Oke, kita akan coba mengerjakan soal ini. Oke, kita lihat seperti biasa kita akan tuliskan yang diketahui ya. Ini ada waktu ya, dari A ke B waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 second. Berarti yang diketahui di soal ini itu yang pertama adalah T-nya sama dengan 0,5 second. Kemudian gelombang yang dihasilkan tadi ya, renggangan, rapatan, renggangan, terus ada setengah rapatan, berarti terjadi 2 gelombang ya dari A ke B. Karena dia menghasilkannya lebih dari 1 gelombang, maka dari A ke B kita sebutkan dengan S. S-nya adalah 400 cm, itu akan sama dengan 4 meter. Oke, kita lanjut. 4 meter, maka yang ditanya adalah F dan V-nya berapa. Oke, kita akan cari F-nya dulu ya. Sama seperti soal yang pertama, berarti nyari F-nya adalah N per T. Ya, F-nya sama dengan N per T, di mana N-nya itu adalah 2 gelombang. Waktunya yang dibutuhkan adalah 0,5. Nah, ini bisa ya kalian ngerjainnya, berarti F-nya itu akan sama dengan 4 Hz. Oke. Kita akan cari V-nya. V-nya akan sama dengan S per T. Kita pakai S-nya S per T ya. S-nya berapa tadi? 4 meter per T-nya adalah 0,5 second. Sehingga V-nya sama dengan 8 meter per second. Oke. Kenapa kita pakai S per T? Karena yang dihasilkan gelombangnya itu tidak satu panjang gelombang, tapi dia menghasilkan 2 panjang gelombang. Jadi kalau misalnya yang dihasilkan itu lebih dari 1 gelombang, maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan S per T. Tetapi kalau misalnya kita di dalam soal kita punya 1 panjang gelombang, berarti kita menggunakannya, rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Ya, jadi ini untuk 1 gelombang ya, rumus untuk 1 gelombang. Oke, demikian pembahasan berikut. Terima kasih. Sampai bertemu ke bahasan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe.